Ditanya tentang rukun iman, jawaban Nabi SAW yang pertama, qal antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu beriman, meyakini, membenarkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun iman yang pertama. Maksud mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagaimana? Maksudnya berarti kan antu'mina biwujudihi wa sifatihi allati la tatimmu al-uluhiyatu illa biha. Maksud mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kamu mengimani, mempercayai dan membenarkan akan wujud, ya, akan wujudullah biwujudihi, meyakini, membenarkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu apa? Maujud, Allah itu ada. Bahwa di balik alam semesta ini dengan seluruh isinya itu ada Sang Maha Pencipta. Itu harus kita yakini Allah itu ada, karena kalau ada yang meyakini Allah tidak ada itu berarti ateis, ya, anti Tuhan, atau bahasa kita PKI, ya, ateis, ya, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi alam semesta itu kata mereka yang ateis ini ya ada sendiri, nggak ada yang menciptakan, pokoknya tahu tuh ada sendiri gitu, melalui proses alamiah alam. Kemudian ada langit, ada bumi dan lain sebagainya. Tidak ada yang menciptakan. Itu keyakinan ateis. Nah, itu keyakinan kufur. Maka Islam datang dengan ini, al-iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maujud, ya. Biwujudihi, Allah itu maujud atau ada. Hati-hati ya. Biwujudihi. Kemudian wasifatihi, kita mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak akan sempurna, ya, uluhiyah, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sempurna kecuali dengan sifat-sifat tersebut. Jadi Allah itu punya sifat-sifat. Paham ya? Allah itu punya sifat. Bukan sifat tapi sifat-sifat. Kita harus imani Allah itu punya sifat. Misalkan sifat Allah itu punya sifat melihat, mendengar, mengetahui, ya, dan lain sebagainya. Ya, Allah itu punya sifat ma'iyah, bersama makhluknya. Bersama makhluknya maksudnya nanti bi'ilmihi, dengan ilmunya dan lain sebagainya. Sifat-sifat Allah itu sangat banyak sekali. Nah, sebagian ulama rahimallahu ta'ala menyatakan, qala ulama radhiyallahu ta'ala anhum, para ulama menyatakan bahwasanya al-imanu billahi jalla jalaluh, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu yatadhammanu ma'nayin. Perhatian nih, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi, mengandung dua makna. Mengandung dua makna. Ini penting ini, karena jangan sampai keliru. Sudah beriman kepada Allah tapi keliru mengimaninya, jadi nanti malah bahaya juga. Pertama, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala itu kandungan pertamanya adalah al-imanu bidzatihi, beriman dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu zat, Allah itu berzat, zat, memang ada, Allah itu zat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, watsani al-imanu biwahdaniyatihi, beriman kepada kemahatunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha tunggal, maha esa. Ya, Allah itu maha tunggal, maha esa. Tidak ada Tuhan yang membersamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di semesta ini tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi nggak ada yang Tuhan lain selain siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu maha esa, maha tunggal. Kalaupun ada sesembahan selain Allah, itu adalah sesembahan yang batil. Nah, mengimani sekarang ngeten, beriman kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatian sini ya,
Ini maknanya seperti apa? Al-iman bidzatihil karimah itu maksudnya seperti apa? Maksudnya kita harus mengetahui bahwa zat, ya, anta'lama anna dzatahu ta'ala la tusbihudz zawat, bahwa zatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai zat apapun. Jangan dibayangkan Allah itu seperti kita. Wah, Allah itu berzat, berarti zatnya seperti kita. Ada dagingnya, ada tulangnya, ada darahnya, punya kaki, punya tangan, punya mata, punya kepala, punya jantung, bernafas. Bahaya kalau sampean seperti itu, bisa kafir. Jadi zatnya Allah itu berzat, zat, tapi zatnya la tusbihu adzawat, tidak serupa dengan zat apapun. Pokoknya Allah itu mesti berbeda dengan makhluk gitu loh. Ya, jangan dibayangkan zat Allah itu seperti batu atau seperti apa, seperti manusia, seperti hewan, seperti apapun. Pokoknya kalau sudah makhluk itu nggak mungkin. Itu zat Allah tidak seperti itu. Bahaya kalau kita sampai terjebak di situ, berarti kita jatuh ke masuk kelompok musyabbihah, kelompok sesat musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya Allah itu seperti kita, ya seperti ini gitu. Ini kafir, orang seperti ini kafir karena bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jangan pernah membayangkan Allah itu seperti makhluknya. Makhluk itu banyak, bukan hanya kita loh ya. Makhluk itu kan ada manusia, ada hewan, ada malaikat, ada jin, ada setan, ada batu, ada gunung, ada matahari, bulan, pohon, udara, debu, batu, dan lain sebagainya. Nggak mungkin Allah itu dari unsur itu, nggak mungkin. Tapi kita ngimani zat Allah itu ada, tapi tidak mungkin kenapa? Sama dengan zat makhluk. Jangan dibayangkan. Kemudian makna mengimani zat Allah Subhanahu wa taala itu karena Allah itu kan zat itu yang punya sifat. Seperti ini loh. Misalkan ini kan ini zat ya, tapi kan punya sifat. Sifatnya diam. Diamnya ini kan zat, sifat kan. Paham maksud saya? Ini botol ini zat, tapi dia punya sifat diam. Punya sifat keras, ya kan? Diduduk ini kan berbunyi, berarti sifatnya apa? Keras. Kalau batu itu sifatnya keras. Kalau kita punya sifat juga, makhluk itu punya sifat. Lah Allah juga punya sifat. Allah itu punya sifat. Tapi perhatikan, kama anna sifatihi la tushbihu sifat. Tapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluk sama sekali. Coba sebutkan sifat Allah apa? Ya, misalkan Allah itu wujud, jelas kan? Allah itu ada. Baqa itu apa? Kekal. Ya, mukhalafatul lil hawadithi, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ya, dan lain sebagainya. Jadi maksudnya Allah itu punya sifat, misalkan kata ya, Allah itu hidup, kan sifat itu. Jangan bayangkan sifatnya seperti hidupnya kita. Paham maksudnya ini? Oh, iya. Nggak boleh kita ke sana. Karena nanti kalau kita menyamakan sifat Allah kepada sifat makhluk, itu kita jatuh ke kelompok sesat mujassimah, menjisimkan Allah. Kafir kita menjisimkan Allah itu kafir, murtad. Karena apa? Mengkhayalkan Allah itu seperti makhluk, punya jisim, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya subhanallah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari hal seperti ini. Jadi seluruh ma tasawwartahu fi dhihnihi au tawahamtahu fi fahmi fi
wahmika fallahu ta'ala bi khilafi. Jadi seluruh apa yang tergambar di pikiran kita, terpahami dalam pemahaman kita tentang Allah, itu mesti Allah berbeda gitu loh. Jadi memang Allah itu nggak mungkin dijangkau oleh akal kita, nggak mungkin dijangkau oleh akal kita. Misalkan Allah itu, misalkan sebutkan apa ya? Jadi banyak sebenarnya, saking banyak. Jadi nggak mungkin kita bisa mengilmui tentang Allah Subhanahu Wa Taala secara sempurna, nggak mungkin. Semakin kita berpikir nggak akan semakin tahu jawabannya, akan semakin sulit. Makanya dalam sebuah ucapan para ulama itu, tafakkar, berpikirlah kamu tentang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jangan berpikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya simpel banget ya, simpel sekali. Cuma kadang orang-orang di zaman ini sebagiannya itu malah membuat ribet, mumet. Jadi orang awam itu jangan diajak hal-hal yang aneh-aneh, yang detail-detail, yang marahi mumet. Cukup mengimani Allah itu ada bidzatihi. Allah punya sifat, ya oke, benar. Dan sifat dan zat Allah itu berbeda dengan makhluk. Dengan bayangan apapun kita, itu tidak akan mesti Allah berbeda dengan bayangan kita. Itu sudah selesai. Itu sudah selesai. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu harus disucikan, dari segala hal yang itu bagian dari makhluk ya. Misalnya jism, Allah itu berjasad, berjism. Allah itu kemudian berupa jauhar wal ard, berupa materi. Malah kita dibayang-bayangkan Allah itu dibuat mumet sendiri. Malah membuat bayangan tentang Allah sendiri gara-gara salah arah dalam memahami pembahasan ini. Padahal dulu kita Islam sejak kecil itu sudah benar itu. Simpel, sudah pokoknya iman pada Allah. Allah itu zat Allah ada, yang mewujud. Kemudian Allah itu punya sifat, sifatnya beda dengan makhluknya, sudah selesai sampai di situ aja. Ya. Sebentar ya. Saya bawakan dikit. Di sini ada seorang ulama namanya Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini rahimallahu taala. Beliau mengatakan ini kaidah memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan zat Allah Subhanahu wa taala. Beliau membuat kaidahnya, dan jama'a ahlul haqqi jami'a makila fit tauhid fi kalimatain. Kata beliau, Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini, para ulama ahlul haq itu mengumpulkan seluruh apa yang dinyatakan dalam masalah tauhid itu cuma dengan 2 kalimat. Kalau kita paham 2 kalimat ini, insya Allah kita akan lurus dan selamat dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, anna kullama tasawwara fil afhami fallahu taala bi khilafi. Apapun yang terbayang di pikiran kita tentang Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita yakini pasti Allah tidak mungkin seperti itu. Allah mesti berbeda. Paham ya? Allah mesti berbeda. Itu pertama. Yang kedua, ats-tsaniyatu i'tiqadu anna dzatahu laysat musyabbihatan bidzatin wala mu'attilatan anis sifat. Harus kita yakini bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin serupa dengan zat apapun. Karena Allah itu khalik, pencipta. Kalau zat selain Allah itu berarti makhluk. Enggak mungkin Allah itu zatnya serupa dengan makhluknya, nggak mungkin sama sekali. Dan harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu juga mu'attilah, tidak kosong dari sifat. Allah nggak mungkin tidak punya sifat. Allah punya sifat. Karena kalau tidak punya sifat ya bukan Allah. Wong ini saja punya sifat loh. Barang kayak gini aja punya sifat. Sifatnya keras, ya kan, diam, berada dalam ruangan, ya kan, bisa di atas meja, bisa, itu sifat itu. Allah apakah punya sifat? Punya sifat-sifat Allah. Allah maha melihat, mendengar, ya, membersamai makhluknya dan lain sebagainya. Hidup, Allah hidup, yang sifat hidup Allah, hayat,
baqo, kekal, mukhalafatul lil hawadith, berbeda dengan makhluknya. Itu kan sifat semua. Nah, jangan pernah menyamakan sifat-sifat itu dengan sifat makhluk, dan kita harus menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Cukup surat Al-Ikhlas itu harus kita hafal itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibayangkan nangkring duduk di kursi nangkring duduk di kursi seperti kita duduk seorang raja, itu kebodohan yang paling bodoh. Berarti kita sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebenarnya itu sudah cukup, sebenarnya sudah lebih dari cukup. Nggak usah diperpanjang lagi. Nggak usah ikut diskusi yang melelahkan, yang akhirnya membuat kita malah bingung. Orang awam itu nggak usah diajak yang ribet-ribet. Wis imane yang saya sampaikan sudah cukup itu. Insya Allah sampean mengimani apa yang sudah saya sampaikan, insya Allah aman masuk surga. Nah, itu ya. Nggak usah ikut yang aneh-aneh. Nanti gini apa saya? Nggak usah. Karena nanti ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak dipungkiri, harus ada yang ditakwil, harus ada yang dimaknai dengan makna yang Allah ketahui. Sekarang ini ya, kita jangan ya goblok, tapi jangan goblok-goblok banget itu. Misalkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kan Allah punya sifat ma'iyah kan. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Maksudnya kalau kamu nongkrong di WC, Allah juga di WC gitu. Ya. Loh kan ayatnya begitu. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Termasuk kalau kamu di WC nongkrong sedang buang hajat, Allah juga di situ maksudnya. Enggak kan? Itu bukti bahwasanya akan ada ayat-ayat sifat yang harus ditakwil. Ditakwil itu maksudnya bukan seperti itu. Karena Allah itu ma'akum ma'iyah bil ilmi. Allah itu ma'iyahnya bersama kita dengan ilmunya, bukan zatnya di WC. Kita ikut di WC, kita kencingi sekalian Allah. Na'udzubillah. Paham sini? Terus misalkan hadis Nabi SAW, aqrabu mayakunu mayakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, atau kama qala fil hadits. Posisi seorang hamba paling dekat dengan Allah itu kapan? Ketika sujud. Maksudnya Allah di karpet sini? Ya nggak mungkin. Kafir kalau kita meyakini sabda Nabi ini, kita artikan, oh katanya Nabi, katanya Rasulullah SAW, posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu pas sujud. Kemudian kita yakini Allah itu di karpet ini, kita kafir. Berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti Allah bisa berada di sini, itu kan berarti kafir gitu. Sudah gitu kita sujudi sekalian. Allahnya penciptanya disujudi. Itu bukan begitu. Maksud hadis itu harus ditakwil. Ditakwil apa maksudnya? Bahwa posisi ketika seorang sujud itu satu posisi yang di situ Allah Subhanahu wa taala sangat merahmati dia, kondisi yang paling dia rahmati dan kondisi yang paling dia banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kita diperintahkan untuk memperbanyak apa? Doa. Fa'aksiru fihi ad-du'a au kama qala, ya. Maka perbanyaklah ketika sujud untuk berdoa. Karena posisi itu posisi paling banyak rahmat Allah dan apa? Ampunan Allah. Bukan berarti Allah itu di tempat sujud kita gitu. Jadi nggak mungkin kita bisa anti takwil, nggak bisa, nggak harus ditakwil, ya nggak bisa. Ya kalau bodoh jangan bodoh-bodoh banget itu ya. Walaupun bodoh gratis, tapi jangan bodoh-bodoh banget. Paham di sini ya? Paham. Intinya itu. Kalau pokoknya ini yang saya sampaikan ini sudah cukup. Ini ada referensinya jelas sehingga kita terhindarkan dari berbagai keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari jalan ahlu sunnati wal jamaah. Karena kita mengikuti para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tidak boleh kita mengikuti golongan sesat ya, seperti musyabbihah atau mu'attilah, jahmiyah, mu'tazilah, mujassimah dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Sampai saya tutup aja ya, karena waktunya cukup. Dengan nukilan Imam Syafi'i, perhatikan luar biasa nukilan Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i pernah mengatakan
Man intahadha li talabi mudabbirih, siapa yang dia itu bangkit untuk mencari mudabbirih, untuk mencari zat yang mengatur dia, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Fantaha ila mawjudin yantahi ilaihi fikruhu fahuwa musyabbih. Jadi ingat maksudnya, siapa yang berusaha untuk mencari mudabbirnya, yang mengurusi dia, ini maksudnya penguasa alam semesta ini, kemudian dia itu terhenti wujudnya sang pencipta itu, dia terhenti di pikirannya, dia dapatkan jawabannya di pikirannya, fahuwa musyabbih, maka dia itu telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Maksudnya itu deh, orang berpikir ya, pencipta saya itu seperti apa sih? Dia mikir-mikir terus dapat jawabannya dari pikirannya, dipastikan dia maksudnya apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Terus berpikir, oh Allah itu berarti gini ya, punya kepala, punya kaki, tangan, terus seperti kita punya tulang, punya darah, punya daging, duduk bersila, ya, apa, ngopi di atas kursi, dan itu mesti karena yang menjawab dia apa? Pikirannya. Dia terhenti pada pikirannya, berarti dia fahuwa musyabbih. Hati-hati itu, jangan pernah berpikir mencari Allah dengan pikiran kita. Terus kata Imam Syafi'i, wa init ma'anna ilal adami syirfi fahuwa mu'attil. Ya. Tapi kalau dia itu berhenti dan tenang kepada sesuatu yang tidak ada secara murni, dia berpikir hasilnya apa? Allah itu tidak ada. Allah itu akhirnya tidak apa ya istilahnya itu. Pokoknya Allah itu berakhir dia itu tenangnya tidak ada apa-apa gitu. Maka dia jatuh kepada apa? Mu'attil, berarti Allah itu kayak tidak ada, cuma Allah itu mewujud tapi nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apanya sama sekali, nggak punya sifat-sifat gitu. Berarti dia telah apa? Telah menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terus cara yang benar bagaimana ketika kita mencari Allah Subhanahu wa taala? Yang terakhir nih, au ila maujudin wa'tarafa bil ajazi an idrakihi, atau seorang itu terhenti pencariannya kepada Allah itu tentang kepada maujud, pada sesuatu zat yang maujud, tapi dia itu tidak mampu untuk mengidrak, untuk mengetahui detail tentang Allah Subhanahu wa taala, fahuwa muwahhid, maka ini orang yang bertauhid. Justru ketika tidak mampu kita memahami detail tentang Allah Subhanahu wa taala, ini justru yang bertauhid yang malah seperti ini. Allah bagaimana? Tidak tahu. Gimana kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala? Yang stres kita bisa gila karena memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tafakkar fi khalqillah, berfikirlah tentang makhluk Allah, wala tafakkar fillah, jangan berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngajari orang awam, masyarakat umum itu gitu saja, Pak. Ampun di dalam-dalamkan, ampun diajak stres orang masyarakat awam. Enak toh? Enak ngaji sama saya, enak. Karena kita jalannya ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu saja ya. Tentang ini, dan ucapan Imam Syafi'i itu sangat, semakin kita tidak mampu untuk memahami Allah, justru itu malah benar gitu. Intinya Allah itu maujud bidzatihi, dan Allah itu punya sifat. Adapun hakikat detail seperti apa sebenarnya sifat-sifat Allah dan Allah itu nggak akan mungkin pernah kita bisa jangkau sampai pun nanti di akhirat. Jadi jangan dibayangkan nanti kan di akhirat nanti ada kenikmatan memandang apa? Wajah Allah Subhanahu. Jangan wah ini wajahnya kayak gue, kayak mandang wajahmu. Jadi bisa dilihat seperti ini. Itu sudah keliru lagi. Enggak mungkin. Jadi hakikat nanti itu enggak seperti ini. Kayak itu misalnya, oh ini Allah loh, glegere seperti ini loh. Perawaannya seperti ini kelihatan. Oh enggak begitu. Mana hadis itu enggak seperti itu. Sampai kiamat pun, sampai di akhir tuh kita nggak akan bisa mengidrak untuk mengetahui Allah secara detail. Itu loh. Karena kalau Allah bisa dilihat seperti saya melihat, misalkan Mas Rofi, perawakannya gini tuh, gedenya seperti ini tuh, lah berarti jadi makhluk Allah.
Lah katanya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Tidak serupa itu dari seluruh sisi. Apa? Kalau Allah bisa diukur lebar badannya sekian, tingginya segala, itu berarti memakhlukkan Allah. Gitu loh. Jadi jangan kesemangatan wah memandang wajah Allah. Seperti Mas Rafiq, saya memandang tingginya Mas Rafiq berapa? Tingginya bisa dilihat, lebar badannya bisa, perawakannya gemuk apa kering atau kurus bisa digitukan. Kalau Allah bisa digitukan berarti bukan Allah, itu pasti 100% bukan Allah SWT. Karena prinsipnya harus tidak mungkin bisa digitukan, karena yang bisa digitukan tadi yang saya ucapkan tadi hanya makhluk. Betul deh? Jadi jangan Allah maha besar, ukurannya berapa? Nggak mungkin kita bisa. Itu ya. Makanya ada seorang imam namanya Junaid al-Baghdadi rahimahullah ta'ala mengatakan, wallahi ma'arafallaha illallahu. Tidak ada yang bisa mengetahui Allah kecuali Allah sendiri.